Saya tuh benar-benar kasihan melihat gadis yang dihantuin kecelakaan anak pertamanya. Malahan mama dengar kalau ibunya suka bicara sendiri dengan suara yang aneh. Siapapun yang ikut campur, saya akan habisi. Enak aja main usir. Siapa namanya? Panggil dia. Akan ku hadapi dia. Mama ngomong sama siapa? Seharusnya kamu tidak bawa dia kemari. Anak muda yang mengusir makhluk-makhluk di rumah ini. Tapi maksud mama siapa? Rara? Kamu penyebab kematian anak kamu. Bukan aku. Kematian kamu akan seperti kematian anakmu. Mama kenapa suara kamu itu? kayak gitu, Ma? Itu Aku suara masih Bunda Gadis. hidup. Bukan. Bun. Roy, tolongin Mama Bunda, Roy. Emang mamanya Bunda kenapa? Tiba-tiba dia kerasukan. Ya udah, aku izin masuk ya, Bun. Mas, aku nggak mau ya. Kalau mantan istri kamu tuh masih ganggu kita di sini. Ya udah, cuekin aja lah. Ya nggak mungkin, Mas. Kalau dia masih di sekitaran sini, dia akan alasan kalau dia mau ngerebut Indah. Tapi ternyata dia mau ngerebut kamu dari aku. Kamu harus usir gadis dan ibunya dari rumah dia. Soalnya kamu pernah ngomong sama aku, kalau misalnya aku udah jadi milik kamu, rumah itu akan menjadi milik aku. Iya, ntar aku janji aku berikan pada kamu. Nggak bisa, Mas. Aku nggak mau nunggu terlalu lama. Pokoknya besok kamu harus usir gadis. Iya, besok aku usir mereka. Bagus. Mau apa kamu? Mau mengusir makhluk-makhluk yang di rumah ini lagi? Maaf, saya kesini mau jagain Bunda Gadis dari makhluk jahat. Dia tidak perlu kamu jaga. Ya! Pergi kamu! Siar! Pergi kamu! Siar. Bunda. Main sama Rara, Bunda. Rara. Ini Rara, Bunda. Rara. Iya, Ma. Rara. Sayang bangun, sayang. Rara.
Aku minta kamu pergi dari Raga itu. Aku tahu sebenarnya kamu makhluk jahat. Kamu sebenarnya bukan ibu dari anak yang terbunuh itu. Pergi. Jangan ganggu orang itu lagi. Bu, Ibu. Bu, sadar Bu. Bu, sadar Bu. Kalian siapa? Saya dan pacar saya mau membantu ibu dan Bunda Gadis. Gadis? Gadis mana? Itu suaranya Bunda Gadis. Ya udah Syar, kamu jagain ibu ya. Emang aneh banget sih. Gadis itu sampai takut dengan anak tangga. Saat itu Roy melihat gadis tiba-tiba berdiri di anak tangga. Gadis benar-benar takut melihat ke bawah tangga. Dia mungkin masih terbayang dengan kematian anaknya waktu itu. Bunda. Tadi Bunda lihat Rara di situ, Roy. Bunda sekarang harus tenang ya. Bunda harus bisa menguasai diri Bunda untuk mengalahkan rasa takut dan cemasnya Bunda. Roy, tadi kamu dengarkan apa Mama Bunda bilang? Bunda akan meninggal seperti Rara. Jadi Bunda nggak akan turun dari tangga ini. Nggak. Bunda nggak akan turun. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati, Bunda. Nggak, Roy. Bunda takut, Roy. Bunda nggak akan turun, Roy. Bunda, sekarang gini. Bunda tarik napas dalam-dalam. Bunda kuatkan sholat dan zikirnya Bunda. Itu cara terbaik untuk Bunda menguasai diri Bunda, mengalahkan rasa takut dan cemas Bunda. Enggak, Roy. Bunda takut, Roy. Bunda nggak mau turun. Udah, nggak apa-apa. Yuk sama aku. Tapi Rara... Bunda tuh harus sadar. Rara itu udah nggak ada, Bunda. Rara udah meninggal. Bisa jadi itu makhluk halus yang pengen celakain Bunda. Tapi Roy, tadi Bunda itu lihat Rara di situ. Enggak, Bunda. Bunda harus lupain Rara ya. Oke, sekarang kita turun yuk. Gadis! Ini ada orangnya nggak sih? Gadis! 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 Orangnya. Kelamaan! Mas! Mas Sama! Mas! Mas! Kamu ya memang nggak punya sopan santun. Kalau masuk rumah orang itu punya adab dong. Kamu denger ya gadis? Aku mau masuk rumah ini dengan cara apapun terserah aku dong. Gak ada yang bisa ngelarang aku termasuk kamu, ngerti gak sih? Kamu memang manusia tapi hati kamu iblis ya, Mas? Mas, masa kamu dibilang iblis, Mas? Perempuan kayak begini harus digampar, Mas, karena mulutnya sudah lancang. Gadis. Udah nggak usah bertele-tele, Mas. Sekarang mendingan kamu ngomong aja langsung, ya? Dengar ya gadis, mulai hari ini kamu sama ibu tinggalin rumah ini, ngerti? Karena rumah ini mau saya jual. Apa? Jadi kamu mau ngusir aku sama Mama? Hah? Enggak. Aku nggak akan pergi dari rumah ini, Mas. Rumah ini masih hak aku. Udah, Mas. Mendingan sekarang kamu paksa aja deh. Kelamaan kalau nunggu dia, cepet-cepet paksa aja. Vika, jaga ya omongan kamu. Oh, aku pasti tahu. Pasti kamu kan yang maksa Mas Tama biar Mas Tama usir aku dari rumah ini, ya kan? Iya. Kenapa? Masalah? Memang ya, jadi perempuan nggak tahu diri, nggak tahu perasaan. Kamu udah ambil suami aku, sekarang kamu mau ambil rumah aku. Hei, saya tidak mengambil suami kamu. Apa kamu lupa? Kamu dicerai dengan Mas Tama karena kamu selingkuh dengan mantan kamu. Hina sekali kamu jadi perempuan. Apa? Aku selingkuh? Aku nggak selingkuh. Mau terjadi selingkuh atau enggak, itu udah gak penting lagi buat aku. Tapi kamu yang menyebabkan Rara meninggal jatuh dari tangga. Dan kamu itu adalah pembunuh! Kamu itu pembunuh. Kamu itu pembunuh. Kamu itu pembunuh, kamu! Dasar pembunuh! Kamu penyebab kematian Rara. Kamu itu penyebab kematian Rara. Enggak, bukan aku. Keterlaluan. Apa sih sebenarnya mau kamu itu? Mau aku, Ibu, supaya Ibu dari gadis
keluar dari rumah inilah. Karena rumah ini mau aku jual. Baik, tapi ceraikan dulu gadis. Oke, aku akan ceraikan gadis. Dan rumah ini akan jadi milik aku. Enggak. Aku nggak akan pernah pergi dari rumah ini sebelum kamu bawa Indah ke tempat aku. Itu nggak akan pernah terjadi lah. Ya udah, kalau gitu aku nggak akan pernah pergi dari rumah ini. Aduh, ini orang nggak tahu malu banget ya. Udah diusir bukannya pergi malah nggak tahu diri deh. Kamu siapkan barang-barang kamu besok dan aku akan kembali lagi ke sini. Kalau kamu nggak pergi, aku akan ngelakuin kekerasan. Enggak, aku nggak akan pergi sebelum kamu bawa Indah, Mas. Saya benar-benar nggak habis pikir. Kok ada anak yang mengusir ibu mertuanya sendiri? Tama benar-benar manusia tidak punya hati. Gara-gara itu penyakit jantung ibunya gadis kumat. Ibunya harus dibawa ke rumah sakit. Takdir tidak bisa ditolak. Ibunya gadis meninggal dunia. Saya benar-benar shock mendengar berita itu. Gadis, kamu yang sabar ya. Iya, Tante. Terima kasih ya, Tante. Bunda, Bunda nggak boleh menyalahkan siapapun. Bunda juga nggak boleh sakit hati atau dendam kepada orang yang menyebabkan kematian ibu. Memaafkan orang yang bersalah itu lebih baik, Bun. Roy sepertinya tahu apa yang menjadi pikiranku. Kalau saja Tama nggak datang bersama istrinya dan mengusir aku dari rumah ini, ibu pasti akan baik-baik aja. Iya, Roy. Gadis, maaf Om dan Tante nggak bisa lama-lama ya. Kami ada urusan dulu. Iya, Om. Om dan Tante, terima kasih ya atas segala bantuannya selama ini. Iya, sama-sama. Kami pamit dulu ya. Hati-hati, Pak, Ma. Roy sama Shirley pulangnya nanti aja. Iya, Om, Tante. Ayo, Bun. Gadis! Aku udah membawa sesuai persyaratan kamu. Sekarang kamu tinggalkan rumah ini dan aku kembalikan Indah ke kamu. Indah, kamu ke kamar. Aku nggak mau. Ikut. Aku nggak mau. Sayang ya, sayang ini Bunda sayang. Indah kamu harus ikut dengan bunda kamu. Karena saya nggak mau ngurusin kamu. Roy, mereka ini siapa? Itu suaminya Bunda gadis. Dan itu anaknya yang diambil paksa. Ya aku ceritain waktu itu. Mas, kamu udah keterlaluan ya, Mas. Hati kamu itu udah mati, Mas. Mama baru aja meninggal, Mas. Kuburannya itu masih basah, Mas. Aku nggak peduli. Sekarang juga kamu tinggalin rumah ini. Ngerti? Enggak, Mas. Aku nggak akan tinggal di rumah ini, Mas. Pak, Bapak punya hati nggak sih? Pakai sedikit dong hatinya. Ini lagi suasana berkabut, masa kayak gini kelakuannya? Lo siapa sih? Hah? Heh, ini bukan urusan kamu. Ini urusan keluarga. Heh, kalian berdua. Jangan berani kalian bentak dia ya. Mereka ini keluarga saya. Aduh, sebanyak ngomong deh. Sekarang kalian ambil semua barang-barang mereka, terutama pakaian dan perabotan dan semuanya milik saya, ambil. Nggak bisa gitu dong, Pak. Hei, lo siapa? Lo nggak usah ikut campur ya. Mending sekarang lo minggir. Nggak, gua nggak bakal minggir. Minggir nggak? Nggak. Roy, Heh, kalian jangan coba-coba masuk ke rumah ini ya. Saya akan lapor kalian semua ke polisi. Kalian tahu, tanpa izin pemilik rumah, kalian akan dipenjara semuanya. Gak usah ngaku-ngaku. Rumah ini milik gue. Ambil sekarang. Cepat. Kalian mau kemana? Lapor polisi, silakan aja. Kalau kamu rela anak kamu saya buang ke panti asuhan atau ke pinggir jalan, mau? Kamu dengar kan? Hah? Ya, saya ikhlas. Saya ikhlas kalau kalian mau ambil rumah ini. Gitu dong. Indah, sekarang kamu ikut sama kamu. Saya sedih. Ada yang manusia sejahat Tama. Anak istrinya diusir untuk mengambil rumahnya dan diberikan kepada istri barunya.
Untuk sementara waktu, gadis dan anaknya tinggal di rumah saya. Saya prihatin kepada gadis. Dia begitu kuat menghadapi cobaan. Ini uang untuk nyantet orang itu. Ada satu lagi. Ini dia fotonya. Bikin orang itu sampai mati. Gimana Roy? Apa yang kamu lihat? Malam ini dia akan menyerang Bunda. Black Magic, santet. Siapa? Istri dari suaminya Bunda. Vika. Saya itu nggak pernah menyakiti dia. Malah dia yang menyakiti saya. Sasaran lainnya adalah Om Tama, suaminya Bunda. Halo Ki. Iya, pokoknya saya mau penyakit yang paling menjijikan. Oke? Saya akan transfer berapapun yang Ki minta, asal semua itu benar. Saya tunggu ya. Ya, oke, terima kasih. Mas? Kamu dari mana? Aku tadi dari tempat teman. Iya. Mas, kamu mau kemana? Kok rapi banget? Aku nggak kemana-mana kok. Oh iya Mas. Bagaimana? Rumahnya udah terjual? Secepatnya pasti aku jual. Ingat ya Mas ya, kalau rumah itu terjual, semua uang untuk aku. Oke? Iya. Baik banget deh kamu tuh Mas. Kasih ya. Bisa aja deh. Kasih ya. Aku terus dong. Ya dong, kan aku menjadi istri yang baik. Roy hanya menangkal santet yang sebentar lagi datang. Atas izin Tuhan, Bunda baca ayat kursi aja. Bunda hafal kan? Insya Allah hafal. Ya udah. Bunda sekarang tarik nafasnya dalam-dalam. Bunda baca ayat kursinya. Sebentar lagi hasil penjualan rumah itu akan jadi milik aku semua. Aku akan punya uang banyak. Rasakan kamu gadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wala yahuduhu hifduhuma wa huwal aliyyul azim. Kamu kenapa sih? Gak tahu Mas, ini kayak ada yang masuk ke badan aku Mas. Ya apaan dah? Sakit. Yang mana sih? Vika! Sakit. Vika! Kok ada asap hitam? Vika! Kamu udah mati. Setelah ini,
Bunda harus tambahkan ibadah sholatnya. Iya Roy, tapi benda-benda santetnya kelempar kemana Roy? Itu yang Roy nggak tahu. Hanya Tuhan yang tahu, Bun.